Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa dinding penahan tanah batu kali atau retaining wall ya, dengan bantuan MS Excel. Di sini kita akan menghitung analisa dari dinding seperti bentuk ini ya, seperti bentuk batu kali ini. Di sini kita akan menentukan ukuran dari dinding penahan tanah batu kali ini. Kemudian kita cek terhadap guling hitungannya, kemudian cek terhadap geser, cek terhadap retak, cek terhadap tegangan tekan, cek terhadap tegangan tarik, dan cek terhadap tegangan geser. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kali ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur dinding penahan batu kali. Bentuknya seperti ini nih ya. Kira-kira bentuknya seperti ini untuk dinding penahan batu kali. Atau saya di sini adalah tipe kedua ya, tipe 2 dari analisa struktur dinding penahan batu kali atau retaining wall. Oke, saya langsung saja. Ini adalah bentuk gambarnya ya, lebih jelas seperti ini ya. Ini bentuk gambarnya. Di sini sudah ada keterangannya. A lebar atas, B lebar bawah, C adalah lebar dari kemiringan, D adalah lebar ya, lebar dari batu kosongan atau tapping ya di sini ya. Oke, ini H3 tebalnya. Ini adalah beban-beban yang terjadi, dan ini juga adalah beban juga yang terjadi ya pada struktur dinding penahan batu kali ini. Oke, saya langsung saja. Seperti biasa, di sini kita hanya perlu mengisi nilai-nilai yang berwarna merah ya. Berwarna merah, selain berwarna merah tidak perlu diisi ya. Jadi kita bisa secara otomatis, yang selain berwarna merah dia otomatis ada rumusnya. Jadi secara otomatis dia update ya, atau mengganti sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Apabila ingin melihat rumus-rumusnya, apabila saya klik seperti ini, maka bisa dilihat rumusnya ada di atas. Maka di sini saya akan klik satu persatu agar bisa dilihat rumusnya ya. Oke, baik, saya langsung A adalah lebar atas ya, kita masukkan. Misalnya ini ada standar sekitar minimum sekitar 30 cm ya. Kita bisa masukin misalnya 0,35 misalnya saya masukin. Kemudian B adalah lebar bawah ya, lebar bawah. Jadi lebar bawah itu kita masukkan juga, misalnya kita pakai 0,5 misalnya, kita masukkan 0,5 ya, atau 0,75 gitu ya, kita boleh masukkan, atau 1 meter ya, kita masukkan misalnya seperti itu. Kemudian ini adalah H atau tinggi dari dinding penahan tanah yang kita akan muat ya, kita akan buat. Misalnya dia masuk ke dalam tanahnya berapa, terus tinggi ke atasnya berapa. Misalnya dia tinggi ke atasnya sekitar 2 meter ya, jadi masuk ke tanahnya misalnya 0,5 ya, jadi kita masukkan 2,5 meter. Nah, kemudian H1, ini adalah H1 ya, tinggi H1 ini ya. Nah, kemudian kita masukkan H2 nya, tadi kita rencanakan sekitar 0,5 masuknya, 50 cm masuk ke dalam. Kemudian H3 adalah ini tebal dari batu kosongan ya, misalnya kita masukkan 0,2. Oke, kemudian D adalah lebarnya ya, lebih lebar dari dinding penahan tanahnya ya. Kita misalnya saya masukkan 0,2 ya. Di sini juga ada keterangannya, dia minimum ya berapa, dan ini juga minimum dia berapa. Kemudian Q adalah beban yang terjadi di atas tanah ya, di atas tanah yang kita buat dinding penahan tanahnya. Misalnya di sini bebannya bisa
dia jalan mobil atau dia pedestrian atau dia hanya tanah saja, kita bisa masukkan kira-kira bebannya berapa di situ ya dari perencanaan. Misalnya di sana saya masukkan sekitar 100 kg per meter lari. Oke, kemudian di sini kemiringannya ini ya, ini ada rumusnya, ini kemiringan. Ini ya, jadi dia ada keterangannya bahwa minimum dia 55%, tapi dia idealnya 25%. Jadi di atas itu boleh, yang penting dia minimum 5%. Kemudian H4 ya, H4 ini adalah level muka air tanah dari atas ya, kira-kira berapa. Ini tidak perlu dimasukkan, nanti dimasukkannya di bagian bawah ada untuk level air tanah. Ini secara otomatis. Kemudian ini adalah H5, H5 adalah tinggi ya dari dasar pondasi ya, dasar retaining wall sampai dengan titik muka air tanah. Oke, ini H5. Kemudian C adalah lebar dari kemiringan retaining wall yang kita buat. Kemudian C1 adalah lebar ini ya, dari beban untuk W4. Oke. Kemudian di sini sudah ada cek stabilitas guling, cek stabilitas geser, dan ini cek akibat tegangan tekan, cek akibat tegangan tarik, dan cek akibat geser. Oke, jadi kita mencari di sini cara untuk menentukan biar dia ini aman semua ya. Jadi ada beberapa yang tidak aman. Jadi kita coba masukkan dulu semua yang berwarna merah ya. Oke, kemudian saya lanjut pasangan batu kali, kita masukkan ini tegangan izin tekannya, bisa lihat di peraturan. Kemudian tegangan tarik, kemudian tegangan geser izin, kita lihat di sini ya satuannya. Satuannya kita harus samakan dengan ini, kita masukkannya. Oke, nanti ini adalah konversinya menjadi kilogram cm persegi. Ini juga konversinya. Ini konversi untuk tegangan geser izin. Kemudian elevasi muka air tanah kita masukkan. Kita elevasi muka air tanah, misalnya 0,5 atau 1 meter misalnya. Ya, kita masukkan. Kemudian sudut tanah uruk ya, kira-kira berapa kita masukkan. Saya juga sudah melampirkan tabelnya di sini ya. Kira-kira bisa dicari di sini ya, dengan tipe tanah seperti apa. Kemudian berat volume tanah uruk kita masukkan, kohesi tanah asli kita masukkan, kemudian sudut geser tanah asli kita masukkan, berat volume tanah asli, kemudian berat pasangan batu kali, terus beras jenis air. Ini satuannya kilogram ya, saya satukannya kilogram meter dan kilogram sentimeter. Oke, saya lanjut. Ini adalah analisanya. Jadi akibat tegangan tanah ya. Oke, saya balik ke atas. Jadi kita perlu hanya isi yang warna merah ini ya. Oke, akibat tegangan tanah ya. KA ini rumusnya, ini nilainya. Untuk melihat rumus nilai ini dari mana, bisa lihat di atas ini ya, sampai saya klik. Oke, kemudian H5 ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian P1 adalah ini ya, ini P1. Apa itu P1? Bisa kita browsing di internet atau buku-buku ya. Kita kira-kira seperti apa P1 itu. Kemudian P2 ini adalah rumusnya, ini nilainya. Ini P3, ini rumusnya, ini nilainya. Ini P4, ini rumusnya, ini nilainya. Ini P5, ini rumusnya, ini nilainya. Ini adalah P total. Jadi total keseluruhan dari beban P ya. Oke, kemudian berat dinding penahan. Berat dinding penahan ini W2 adalah ini adalah rumusnya, ini nilainya. Kemudian ini W3 adalah ini adalah rumusnya, ini adalah nilainya. Kemudian ini ada WR total atau WR dari pondasi, beban dari pondasi yang ada. Kemudian berat tanah itu adalah W4, W5 dan W6 di sini ya. Oke, untuk W4 ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian W5 ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian ini W6 ini rumusnya, ini nilainya. Ini adalah WT total atau WT tanah yang ini ya, di W ya. Yang karena sudut miring dari retaining wall. Oke, kemudian momen yang terjadi di titik A. Momen terjadi akibat di titik A ini ya. Oke. Yang terjadi di titik A, ini MAP1. Jadi momen di A akibat P1. Seperti ini ya bacanya. MA momen di A akibat P1. Ini juga momen di A akibat P2. Ini momen di A
P1 ini rumusnya, ini nilainya. MAP2 ini rumusnya, ini nilainya. MAP3 ini rumusnya, ini nilainya. MAP4 ini rumusnya, ini nilainya. Ini MAP5 ini rumusnya, ini nilainya. Ini adalah MAP total. Oke, kemudian MAW2. Ini MAW2 ini adalah momen A dari momen di A akibat W2 ya, atau W3, W4, W5 dan W6. Oke, ini MAW2 ini rumusnya, ini nilainya. Ini MAW3 ini rumusnya, ini nilainya. Ini MAW4 ini rumusnya, ini nilainya. MAW5 ini rumusnya, ini nilainya. MAW6 ini rumusnya, ini nilainya. Ini adalah MAW total ya. Total dari keseluruhan. Oke, kemudian kita cek stabilitas guling. Koefisien keamanan terhadap guling ini kita bisa masukkan ya nilainya ya. Dari mana nilainya bisa lihat di peraturan. Oke, akibat guling ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya ya, ini hasilnya, ini adalah koefisien keamanan. Kemudian kita cek ini bahaya karena akibat guling ini lebih kecil dari keamanan ya. Jadi dia harus lebih besar ya. Jadi nanti kita jelaskan bagaimana cara mengganti ukurannya agar itu tidak bahaya. Oke. Kemudian cek stabilitas geser. Ini koefisien keamanan stabilitas geser ya, bisa lihat di peraturan. Kemudian akibat geser ini ada rumusnya, ini hasilnya, dan ini adalah hasilnya ya. Akibat geser ini adalah koefisien keamanan, jadi ini harus lebih besar dari koefisien keamanan. Ini cek bahaya, nanti kita jelaskan bagaimana cara untuk membuat ini jadi aman ya. Jadi kita ganti ukurannya. Kemudian kita cek stabilitas rangka ya, retak. Cek stabilitas retak akibat gaya internal. Mencari titik nol ya. Ini kita cari dulu titik beratnya ya, X-nya di mana. Ini cara mencarinya ya. Ini X1. Ini rumusnya, ini nilainya. X2 ini rumusnya, nilainya. Jadi X1 untuk yang ini, X2 untuk yang ini. Oke, kemudian ini nilai nolnya, O-nya ada di mana atau nolnya ya. Ini rumusnya, ini nilainya. Ini hasilnya. Jadi 0,33 meter dari A. Jadi dia 0,33 meter dari A. Jadi dari sini kita tarik sini, kira-kira titiknya di mana? Kira-kira ya. Jadi titik nolnya ini seperti ini. Jadi kita tarik dari A, sini ada di sini. Oke, kemudian momen total ya. Ini momen total, kemudian ini W total. Kemudian eksentrisitas terhadap titik 0 E sama dengan jarak W4 ke titik 0 ini ya. Kemudian jarak W5 ke titik 0 ini. Kemudian jarak W6 ke titik 0 ini. Kemudian ini adalah nilai dari eksentrisitasnya ya terhadap titik 0. Oke, tegangan yang terjadi ini rumusnya, ini nilainya, ini konversi ya menjadi kilogram cm persegi. Ini adalah tegangan izin tekan. Jadi cek ini aman ya, karena tegangan tekan lebih kecil dari tegangan tekan lebih besar dari tegangan izin tekan lebih besar dari tegangan yang terjadi. Kemudian tegangan tarik ya, tegangan tarik yang terjadi, ini rumusnya, ini nilainya, ini konversi. Kemudian ini tegangan izin tarik, ini aman ya. Oke, karena tegangan tarik lebih besar, izin tarik lebih besar dari tegangan tarik yang terjadi. Kemudian tegangan geser yang terjadi, ini adalah rumusnya, ini nilainya, ini adalah konversinya. Kemudian tegangan izin geser izin ya, ini nilai tegangan geser izin. Kemudian kita cek ini adalah aman karena tegangan geser yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin. Oke, di sini ada tidak itu ya, bahaya ya. Jadi ada stabilitas geser dan stabilitas guling. Jadi caranya kita perbesar ukurannya. Misalnya tingginya sudah tidak bisa kita ganti ya, itu ya. Itu sebenarnya tingginya kita ganti bisa juga dengan menambahkan
kedalaman dari dinding yang akan kita buat. Contohnya ya, hanya kita ganti misalnya, hanya kita ganti menjadi 3 meter. Nah, sini apa? Nah, ini atau 4 meter atau 5 meter. Nah, ini masih bahaya semua ya, ketegangan bahaya, masih kita masukkan 25. Jadi kita coba lebar ya, lebarnya misalnya 0,4. Masih bahaya. Ini 0,5. Ini masih bahaya. Atau lebar bawahnya kita tambahkan menjadi 1,5. Nah, ini sudah aman. Kita tambahkan lagi ya. Kira-kira lebar bawahnya berapa? Misalnya jadi 2. Nah, ini aman ya. Atau misalnya kita mau misalnya ini tetap 1,5. Kita perbesar ininya misalnya 1, apa aman? Nah, ini tidak aman, berarti tetap nih. Coba kita kecilkan lagi. Kita cari seperti ini saja biar dia bisa ini ya, stabilitasnya menjadi aman. Ini jadikan 2 misalnya. Nah, ini aman. Seperti itu. 1,75 kita cari saja. 1,8. Nah, ini 1,8 sudah aman untuk kemiringannya. Nah, untuk kemiringan ini jadi kan ada standar. Ya, jadi idealnya 25%. Jadi tetap kalau misalnya pakai 60% juga masih boleh karena minimum 5%. Oke. Nih, kalau kita mau idealkan ya kita tambahkan saja ininya. Misalnya 1. Nah, menjadi 2 ya, atau 1,25. Nah, 20% atau menjadi 1,1. Nah, kita bisa cari saja 1. Nah, seperti itu. Atau sini sebenarnya tidak apa-apa. Kita masukkan saja ini 0,3 tadi ya. Ini saja sudah cukup. Oke, untuk pembahasan kita analisa struktur dinding putaran batu kali tipe 2 ya. Ini untuk tipe 2-nya kita sudah jelaskan. Jadi sampai sini untuk pembahasan kita kali ini. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.